Pria yang memegang korek api. Tangan satunya memegang rokok kecil. Membakar rokok dengan korek api. Lalu menggunakan tangan diratakan. Giling di meja. Pisau tajam telah dibuat. Lalu dia memotong pergelangan tangannya sendiri ingin bunuh diri. Karena dia menderita tumor otak. Tetapi YJ tidak berkata apa-apa. Dia tidak dapat mendapatkan perawatan yang layak baginya. Hanya bisa melakukan ini. Perekaman film ini. Juan mengajukan permintaan ke YJ. Untuk membuat kesan yang baik. Dia datang ke YJ 1 hari sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Seorang rekan memperkenalkannya. Dia mengatur orang-orang brengsek di sini. Melakukan saat sudah waktunya untuk melakukan. Untuk melatih lebih banyak informan. Tutup satu mata untuk mereka. Bisa mendapatkan keterampilan waktu keluar. Juan mengingatnya. Lalu tiba-tiba ada batu yang jatuh. Mengenai kepala Juan. Ternyata YJ membuat kerusuhan. Mereka berdua harus membawa Juan ke kamar terdekat yaitu ruangan 211. Orang yang di ruangan itu baru saja bunuh diri. Jadi sekarang hanyalah ruangan kosong. Scar, pemimpin kerusuhan, mengambil kunci YJ. Sejumlah narapidana bebas, membuat situasi semakin kacau. Rekan ini melihat situasinya tidak terkendali, dia meninggalkan Juan lalu melarikan diri. Pria bertopi itu menemukan Juan. Dia meragukannya, melaporkannya ke Scar. Juan melihat situasi di luar. Langsung dengan cepat melepaskan baju dan sepatunya. Menyembunyikannya di toilet. Meletakkan ikat pinggang di bawah tempat tidur. Karena para narapidana yang sebenarnya tidak bisa membawa apa-apa. Kemudian dia dibawa ke Scar. Juan berbohong bahwa dia memiliki kasus membunuh orang. Hari ini baru dimasukkan ke penjara nomor 211. Masih tidak percaya, dia harus melepaskan pakaiannya menunjukkannya ke Scar. Tampaknya menjadi sebuah penghinaan baginya. Ini sebenarnya untuk memeriksa apakah dia membawa barang tersembunyi di balik pakaiannya. Setelah memastikan bahwa dia tidak membawa apa-apa, Scar percaya bahwa Juan adalah seorang narapidana. Kekacauan ini mengakibatkan mereka semua merusak kamera-kamera. Pada saat ini, Juan berkata bahwa satu kamera jangan dirusak. Dapat digunakan untuk bernegosiasi dengan orang luar. Kamera itu bisa ditutup saat tidak digunakan. Scar menganggap itu masuk akal. Diizinkan untuk meninggalkan satu kamera. Juan naik. Kedipkan mata ke kamera dulu. Kemudian menutupinya dengan pakaian. Polisi melihat kecerdasan Juan. Berpura-pura menjadi seorang narapidana setidaknya sekarang dia aman. JY telah memberikan banyak penawaran spesial. Sedang bersiap untuk menghadapi perang. Scar menangkap 3 sandera. Jika ketiga orang itu dibunuh, perang besar akan terjadi. Hal ini membuat orang luar takut untuk bertindak. Mengirim negosiator untuk bernegosiasi. Scar tidak dapat menulis. Membiarkan Juan menuliskan semua persyaratannya. Mengarahkan komunikasi di dalam teks. Juan terkejut saat menemukannya. Scar tidak meminta kebebasan. Juga bukan untuk melarikan diri dari penjara. Permintaannya adalah menyediakan air yang cukup. Juga ada kondisi medis yang perlu diperhatikan. Sehingga mereka bisa dapat hak asasi manusia normal. Penyebab kerusuhan ini, karena orang yang berada di sel 211 yang bunuh diri itu. Melihat kecerdasan dan tulisan tangan Juan yang bagus. Membuat Scar sangat mengaguminya. Mulai mempercayai Juan. Bawa Juan untuk bernegosiasi. Saat negosiator masuk. Scar meminta Juan untuk menggeledahnya. Juan diam-diam memberitahu lokasi para sandera selama penggeledahan itu. Selama negosiasi, Scar tidak hanya meminta banyak makanan dan obat. Dia sangat menghargai cinta dan kebenaran. Juga meminta supaya Juan bisa bertemu istrinya yang sedang hamil. Jika sesuatu terjadi, dia akan membunuh para sandera. Saat Juan mengatakan posisi para sandera, negosiator tahu bahwa Juan bersama mereka. Dia berencana mengajak Juan untuk bertemu. Tapi saat pintu terbuka, JY menjerit. Scar mengira bahwa dia menipu. Dengan cepat maju dan menangkap si negosiator. Dan meminta Juan untuk memeriksa situasinya. Dia hampir melarikan diri dari sini. Meski tak berdaya, Juan dengan cepat memeriksa situasinya. Ternyata yang membuat kegaduhan itu adalah 2 narapidana ini. Salah satunya secara tidak disengaja terbunuh. Teriakan itu dibuat oleh orang mati. Orang luar mengira bahwa yang mati adalah sandera. Siap mengerahkan pasukan. Juan tahu dengan jelas. Ini adalah politik.
Narapidana ini mungkin bisa kalah. Dia dengan cepat membawa 3 sandera itu ke kamera CCTV. Membiarkan orang di luar melihat bahwa mereka aman. Saat mundur, berhasil menyelesaikan krisis dalam satu operasi. Hal ini membuat Juan mendapatkan kepercayaan dari narapidana yang lain. Dan menjadi bos kedua. Saat kerumunan itu masih sangat ramai. Berbagai berita muncul di TV. Istri Juan melihat kerusuhan di JE. Dengan cepat menghubungi Juan. Rekan Juan yang menjawab telepon Juan. Dia mengatakan bahwa Juan tidak ada di dalam kerusuhan JE. Ponsel tidak diperbolehkan di tempat kerja. Jadi pulanglah dengan tenang. Istri berjanji pada rekan Juan. Tapi dia tetap pergi ke pintu belakang JE. Saat ini pintunya telah diblokir oleh keluarga para narapidana. Untuk memfasilitasi negosiasi, mereka memberi Scar walkie-talkie. Sambil makan makanan yang diantarkan melalui negosiasi. Scar melihat narapidana yang memukul temannya. Lalu dipukuli dengan kejam. Saat ini Juan mengambil kesempatan itu untuk memasang walkie-talkie untuk disembunyikan di dalam ruangannya. Pertama langsung melaporkan lokasi para sandera. Kemudian ingin mengetahui detail rencana dari orang luar. Tapi mereka takut sumber informasi Juan bocor, jadi tidak memberitahunya. Tanpa disadari. Tetapi dia tertangkap oleh satu pria. Dia adalah informan di YJ. Ketika anggota keluarga mendengar bahwa seseorang ditangkap oleh para narapidana, menjadi sangat khawatir. Jadi YJ mengumumkan daftar narapidana. Tapi YJ tidak berencana untuk bekerja sama. Anggota keluarga yang emosional mulai membuat kerusuhan. YJ menggunakan kekerasan untuk mengontrol kerusuhan. Membawa perisai dan memulai kekerasan. Reporter merekam adegan ini. Istri yang hamil memiliki mobilitas yang terbatas. Didorong di tengah-tengah kerumunan. Dan kebetulan dilihat oleh Juan di TV. Dia dan Scar ingin datang ke intercom. Ingin tahu tentang keadaan istrinya. Mereka tidak hanya tidak membicarakan situasinya, tapi juga memutuskan sinyal TV. Narapidana ingin daftar orang yang terluka. Bawa daftar itu dalam setengah hari. Hanya ada 4 luka ringan. Hal ini membuat narapidana sangat tidak puas. Mereka berencana membunuh 1 sandera. Beri orang luar untuk dilihat. Juan saat ini memberi saran. Bila membunuh sandera, mereka akan menyerbu. Kita hanya perlu memotong 1 telinga sandera. Ini bukan hanya akan menjadi sebuah ancaman, tapi juga tidak akan membuat mereka menyerbu. Scar merasa ucapan Juan sangat masuk akal. Biarkan dia melakukannya sendiri. Saat ini melihat telinga di dalam kotak. YJ mulai khawatir. Mereka memberikan daftar yang sebenarnya. Saat Juan sedang mencuci darah di tangannya, Scar datang. Saat dia mengira dia terekspos, Scar mengatakan bahwa daftarnya sudah ada di sini. Ada 7 orang terluka parah di rumah sakit, termasuk istri Juan. Pria ini menunjukkan ponselnya kepada Juan. Video tersebut sangat jelas memperlihatkan muka pelakunya. Adalah Guang Mingding. Melihat Juan yang sedih, Scar sangat marah, meminta Guang Mingding untuk datang bernegosiasi. Saat Guang Mingding masuk, Scar membawanya ke tempat yang tidak terlihat oleh kamera CCTV. Juan bertanya tentang istrinya. Dia bilang bahwa istrinya aman dan tidak apa-apa. Juan meminta untuk berbicara dengan istrinya saat ini. Tapi tidak ada respon. Dia bertanya dengan penuh harapan. Apakah istrinya masih hidup? Pria berjanggut ini berhenti bicara. Maafkan aku. Juan langsung pingsan. Istri dan anak-anaknya adalah segalanya baginya. Ini membuatnya sulit untuk menerima. Narapidana yang marah mulai memukuli Guang Mingding. Menyadari bahwa narapidana itu marah padanya. Khawatir tidak bisa lepas dari kematian. Lalu dia menyebutkan identitas Juan yang sebenarnya. Langsung semua orang berhenti. Istri dan anak-anaknya semua dibunuh olehnya. Saat ini dia menyatakan identitasnya dan mengkhianatinya. Ini benar-benar menghancurkan Juan. Melangkah ke depan dan langsung menerkam leher Guang Mingding. Sekarang Juan sudah menjadi pembunuh yang sesungguhnya. Dia kesulitan menerima kenyataan. Berencana memakai sabuk itu gantung diri. Tapi sabuknya tidak cukup kuat. Dia gagal untuk bunuh diri. Kemudian dia menyeret Guang Mingding ke negosiator. Akui dia sendiri yang membunuhnya. Dia jelas tahu bahwa negosiator hanya menunda waktu. Sehingga orang-orang di luar bisa membuat rencana yang bagus. Saat ini Juan menawarkan untuk memberi mereka waktu lebih. Bila di dalam 1 jam,
mereka akan membunuh 3 sandera itu sekaligus. Di luar, hanya memanggil Scar, dan memberikan dia informasi tentang Juan. Mereka ingin Scar tahu bahwa Juan adalah orang dalam. Bahkan meskipun dia tahu identitas Juan, Scar mencintai kebenaran. Dia tidak ingin membunuhnya, karena Juan sudah membunuh Guang Mingding. Ini juga merupakan sebuah sertifikat. TV mulai menyiarkan berita. Narapidana mengira Perdana Menteri akan setuju dengan persyaratan mereka. Semua gembira dan berkumpul di depan TV untuk menonton. Tidak tahu adanya konspirasi antara YJ dan informan. Sebagai seorang informan, biasanya dia mengetahuinya lebih dulu. Saat ini agen khusus menembakkan gas air mata ke dalam ruangan. Melihat situasi yang tidak bagus, Juan langsung ingin membunuh para sandera. Tepat saat mereka beraksi, pria itu menembak punggung Juan dengan senjata yang dia rakit, lalu memukul wajah Scar. Juan tewas di tempat. Scar hanya sekarat. Agen khusus itu masuk dan mulai membunuh orang-orang. Akhir film, kerusuhan akhirnya bisa diredam. Di dalam JE berisi orang-orang mati. Pembunuh yang cinta kebenaran. Otoritas yang acuh tak acuh.